Shalom saudara. Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-27, 1 Tawarikh pasal 9, Mazmur 141 dan Matius pasal yang ke-10. Nah, saya percaya setiap saudara, hampir semua saudara pernah yang namanya belajar naik sepeda. Memang waktu itu gak mudah saudara. Benar gak saudara? Sulit, bahkan sakit. Tetapi kita ini senang, bahkan kita ketagihan. Memang lucu saudara. Bahkan tidak peduli seberapa banyak kali saudara terjatuh, saudara pasti berusaha ingin bangkit, berdiri dan kemudian mencobanya lagi. Sampai saudara bahkan gak mau berhenti. Betul gak saudara? Bahkan rasa sakit itu sudah gak kepikirkan lagi, gak terpikirkan lagi. Satu-satunya yang ada dalam pikiran saudara adalah apa? Pokoknya aku harus bisa naik sepeda. Kan begitu. Sampai pada akhirnya memang kita bisa naik sepeda, saudara bisa naik sepeda. Lalu kita asik duduk di atas sepeda sambil mengayuh pedal dan ketawa-ketawa, kan begitu. Bahkan sampai sekarang kalau saudara membayangkannya, saya percaya saudara sedang senyum-senyum membayangkan pada waktu itu. Nah, begini saudara, kita barusan bicara belajar bersepeda sampai akhirnya saudara bisa bersepeda, itu adalah sebenarnya contoh yang saya ambil untuk mengenai fokus saudara. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-27, ini berbicara tentang bagaimana Daud tetap fokus sekalipun dia dalam pelariannya. Dia tetap fokus mengerjakan misi yang Tuhan berikan kepada dia, yaitu apa? Memerangi musuh-musuh umat Tuhan. Saya ajak saudara baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat yang ke-8. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Ayat 11. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Jadi Daud pada waktu itu dalam pelariannya dikejar Saul, dia bersembunyi di daerah orang Filistin. Tetapi sementara dalam pelariannya dia tetap fokus mengerjakan misi Tuhan. Dan rupanya inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud saudara, dan mengaruniakan berkat yang besar. Dan akhirnya Daud jadi raja. Karena apa? Karena Daud tetap fokus sekalipun kondisinya sepertinya tidak memungkinkan. Ada seorang ilmuwan peneliti postdoctoral neuroscience, dia berkata, namanya Alex Korp. Dia berkata begini, dia menyimpulkan bahwa fokus itu akan membuat saudara terus termotivasi sehingga hidup saudara menjadi lebih baik. Ini. Jadi hari ini kalau saudara merasa tidak bersemangat, saudara lelah, hidupmu jadi berat, itu bukannya karena Tuhan meninggalkan saudara, juga bukan karena Tuhan membiarkan saudara sendiri, tetapi itu lebih banyak karena saudara tidak lagi fokus dengan apa yang saudara kerjakan, atau saudara tidak lagi fokus dengan apa yang Tuhan mau. Saudara hanya mengerjakan apa yang saudara mau dan bukan yang Tuhan mau. Mungkin kelihatannya baik, tapi kelihatannya bermanfaat, tetapi bukan yang Tuhan mau. Saudara sedang mengerjakan apa yang saudara mau, sehingga pada akhirnya saudara akan kecapean, dan kemudian saudara lelah, dan saudara menjadi tidak fokus. Tetapi kalau saudara tetap mengerjakan, fokus mengerjakan apa yang Tuhan mau, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada saudara, sekalipun kondisinya kelihatannya tidak memungkinkan. Dan hari ini Kingdom Lifestyle kita mengajarkan kepada kita bagaimana cara saudara dan saya tetap fokus. Yang pertama, ingat kepada mimpi saudara. Ini dia, setiap orang harus mempunyai mimpi. Kalau saudara tidak mempunyai mimpi, cita-cita apa yang saudara inginkan di depan saudara, saudara tidak akan pernah bisa fokus. Jadi sekarang kembali kepada mimpi saudara. Saudara pengen apa? Saudara ingin apa di masa depan saudara? Daud berpusat pada impiannya yang diberikan Tuhan, bahwa Daud akan menjadi raja. Jadi sekalipun dalam pelarian, sebisa mungkin dia tetap berperang mengalahkan musuh-musuh kerajaan. Sebab mimpinya, someday, suatu saat aku jadi raja. Kemudian yang kedua adalah fokus pada solusi saudara. Jangan terjebak pada masalah, sebab masalah pasti akan selalu ada. Jangankan saudara bergerak, jangankan saudara melakukan sesuatu, saudara diam sekalipun, masalah tetap akan datang kepada saudara. Dalam diam pun tetap akan menimbulkan masalah saudara. Jadi belajarlah menemukan solusinya. Jangan berfokus dan beralasan, berargumentasi, dan itu hanya menguras energi saudara. Kemudian yang ketiga adalah fokus kepada hal-hal yang penting saudara. Nah, seringkali dalam kondisi tertentu kita bingung, karena kita pikir terlalu banyak yang penting yang harus kita kerjakan, sehingga kita bingung yang mana yang terlebih dahulu harus kita kerjakan. Kalau saudara bingung, perhatikan saudara, pisahkan dulu antara yang penting dan yang genting. Nah ini ya, yang penting dan yang mendesak. Pisahkan saudara, kerjakan dulu yang genting. Karena seringkali kalau kita tidak mengerjakan yang genting, kita akan bingung karena kelihatannya semua penting. Ketika saudara sudah mengerjakan yang genting, baru yang penting saudara kerjakan. Kemudian yang keempat adalah apa? Kerjakan. Untuk saudara bisa fokus bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam tulisan, bukan hanya teori. Saudara harus bergerak dan saudara harus mengerjakan. Jangan berdiam saudara, terus bergerak. Sekalipun saudara harus merangkak, istilahnya seperti itu saudara. Tetap kerjakan, yang penting jangan diam, apalagi menyerah.
Jadi hari ini saudara, kalau saudara mengerjakan minimal 4 hal ini, masa Tuhan akan diam? Enggak saudara. Dia yang melihat usaha saudara, dia pasti akan segera turun tangan dan menolong saudara. Stay fokus. Kingdom Lifestyle hari ini, Tuhan Yesus memberkati saudara.